Pada hari ulang tahunku, ibuku meneleponku dan berkata, "Keluar dari rumah." Aku berusia 15 tahun. Hari itu seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Ulang tahunku yang ke-15, momen di mana aku berharap sedikit perhatian, sekadar ucapan hangat atau pelukan sederhana dari ibuku. Namun yang kudapat hanyalah sebuah telepon dingin dengan kata-kata yang membekas sampai hari ini, "Keluar dari rumah." Aku terdiam lama, berpikir mungkin telingaku salah mendengar. Bagaimana mungkin seorang ibu, orang yang seharusnya melindungi anaknya, bisa mengucapkan kalimat setajam itu? Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. "Ibu, maksudnya apa?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi jawaban yang datang malah lebih menusuk. "Aku sudah muak denganmu. Berkemaslah, jangan pernah kembali." Saat itu juga, air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Aku hanya anak berusia 15 tahun, tanpa arah, tanpa tahu kemana harus pergi. Kamar kecilku tiba-tiba terasa bukan lagi tempat berlindung, melainkan penjara yang akan kutinggalkan dengan paksaan. Malam itu aku duduk di sudut kamar, menatap foto keluargaku yang pernah tampak bahagia. Senyum di wajah ibuku dalam foto itu kini terasa palsu, penuh rahasia yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Sejak kecil, aku sering merasa ada jarak antara aku dan ibuku. Tapi aku tidak pernah membayangkan jarak itu bisa berubah menjadi jurang yang begitu dalam, hingga akhirnya ia benar-benar ingin menyingkirkanku dari rumah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada rahasia keluarga yang sengaja disembunyikan dariku? Apakah aku sebenarnya anak yang tidak pernah diinginkan? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui malam-malamku. Aku ingat jelas, suara ibu di telepon tidak terdengar marah, justru terdengar dingin, datar, seolah aku bukan darah dagingnya. Itulah yang membuatku semakin hancur, karena aku merasa benar-benar bukan bagian dari keluargaku sendiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai melihat dengan jelas retakan dalam keluargaku. Ada konflik keluarga yang sering dipendam, ada pertengkaran keluarga yang ditutup-tutupi, dan ada bisikan tentang aib keluarga yang selalu dijaga agar tidak keluar dari pintu rumah. Aku mulai menyadari bahwa hidupku hanyalah bagian kecil dari sebuah cerita gelap keluarga yang jauh lebih besar daripada sekadar kebencian ibuku padaku. Aku hanyalah korban dari sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami. Malam itu, saat aku benar-benar harus berkemas, aku mendengar suara ibuku di ruang tamu. Dia berbicara di telepon dengan seseorang. Kalimat yang kudengar membuat tubuhku gemetar. Aku tidak peduli lagi. Biar saja dia tahu siapa dia sebenarnya. Kata-kata itu mengguncangku. Siapa sebenarnya aku? Apakah ada sesuatu tentang kelahiranku yang disembunyikan? Apakah ada rahasia yang menghancurkan keluarga kami? Aku menempelkan telingaku ke pintu, berusaha mendengar lebih jelas. Suara ibuku terdengar penuh amarah, tapi juga penuh keputusasaan. "Aku tidak sanggup lagi menanggung semua ini sendirian," katanya. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang membuat kepalaku hampir meledak. Bagaimana jika aku bukan anak kandungnya? Bagaimana jika selama ini aku hidup dalam kebohongan besar? Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menanyakan hal itu. Tapi ibuku hanya menatapku dengan dingin dan berkata, "Kau tidak perlu tahu. Yang perlu kau lakukan hanyalah pergi." Rasanya aku ditikam untuk kedua kalinya. Ibuku menolak menjelaskan, menolak membuka sedikit pun pintu kejujuran. Dia memilih menjauhkan aku, seolah-olah kehadiranku hanya membawa kisah keluarga sedih yang memalukan. Aku mencoba mencari jawaban dari ayahku. Namun, ketika kutanya, dia hanya terdiam lama, menunduk, lalu berkata lirih, "Maafkan ayah." Kata-kata itu tidak menjelaskan apapun, justru semakin mempertebal misteri yang melilit hidupku. Hari-hari yang kujalani setelah itu penuh dengan rasa sakit. Aku merasa bukan hanya ditolak, tapi juga dikhianati oleh darah dagingku sendiri.
Itu adalah pengkhianatan keluarga paling kejam yang bisa dibayangkan seorang anak. Setiap kali melihat teman-temanku tersenyum bersama orang tua mereka, aku merasa dadaku sesak. Kenapa keluargaku justru memilih menjatuhkan aku? Kenapa justru aku yang menjadi kambing hitam dari semua masalah yang mereka sembunyikan? Aku sering mendengar bisikan tetangga tentang keluargaku. Mereka menyebut ada sesuatu yang tidak beres sejak lama. Mereka berbicara tentang aib keluarga yang disembunyikan, tentang hubungan yang retak, bahkan tentang cinta yang berakhir tragis. Semua itu membuatku semakin ingin tahu. Jika memang ada rahasia, kenapa aku harus menjadi korban? Kenapa aku yang harus menanggung semua beban sementara orang lain bisa tetap menjalani hidup mereka seolah-olah tidak ada apa-apa? Dalam keputusasaan, aku mulai mencari petunjuk sendiri. Aku membuka laji-laji lama, mencari dokumen, mencari surat, mencari apapun yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya aku. Dan ketika aku menemukan sebuah amplop kuning tua tersembunyi di lemari ayah, dunia yang kukenal runtuh seketika. Di dalamnya ada surat-surat dan foto-foto yang membuktikan bahwa aku bukanlah anak kandung ibuku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jadi benar, aku hanyalah seorang anak yang lahir dari cerita gelap keluarga, dari hubungan yang tidak pernah ingin mereka akui. Aku menangis tanpa suara malam itu. Semua kepingan puzzle yang tidak pernah masuk akal akhirnya tersusun. Semua kebencian ibuku padaku ternyata berasal dari masa lalu yang ia ingin hapus, tapi tidak bisa. Aku hanyalah pengingat dari luka lama. Aku adalah bukti dari rahasia keluarga yang ingin dikubur dalam-dalam, tapi tetap muncul ke permukaan. Saat itu juga aku mengerti, cintaku kepada keluargaku tidak akan pernah bisa sama lagi. Aku menyadari bahwa darah tidak selalu berarti ikatan, dan kadang-kadang keluarga sendirilah yang menjadi musuh paling kejam. Yang paling menyakitkan adalah, semua ini bukan salahku. Aku tidak pernah meminta untuk lahir. Aku tidak pernah meminta untuk menjadi bagian dari drama keluarga yang memilukan ini. Tapi kenyataannya, aku harus menanggung semuanya sendirian. Aku harus berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan, semua luka, semua kebohongan, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Dan ketika pintu rumah tertutup di belakangku, aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun di dalam diriku, ada api kecil yang berbisik. Suatu hari, kebenaran sepenuhnya akan terungkap, dan mereka yang mengusirku akan menyesalinya. Malam ketika aku meninggalkan rumah itu, langkahku terasa berat seakan bumi menolakku. Aku berjalan tanpa arah, hanya ditemani dinginnya angin dan suara tangisan yang tak mampu lagi kutahan. Di jalan sepi itu, aku mulai berpikir, kemana aku harus pergi? Aku tidak punya tempat tujuan, tidak punya saudara yang bisa kusandari. Bahkan teman-teman pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat cahaya lampu rumahku dari kejauhan. Tempat yang seharusnya menjadi perlindungan bagiku kini menjadi simbol penolakan dan rasa sakit yang tak termaafkan. Malam itu aku tidur di bangku taman, menggigil kedinginan. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menertawakan nasibku. Aku merasa dunia benar-benar sudah meninggalkanku sendirian. Pagi berikutnya, aku bangun dengan tubuh lelah dan mata bengkak. Seorang ibu tua yang lewat menatapku penuh iba. Dia tidak bertanya banyak, hanya memberiku sepotong roti. Kebaikan sekecil itu membuatku kembali menangis. Dalam hatiku, aku mulai merasakan luka yang lebih dalam. Bukan hanya karena diusir, tapi juga karena aku mulai sadar bahwa aku hanyalah bagian dari cerita yang penuh kebohongan. Aku mencoba mendatangi sekolahku, berharap bisa menemukan pelarian di sana. Namun tatapan teman-temanku justru penuh rasa ingin tahu, seolah mereka sudah mendengar bisikan tentang keluargaku. Desas-desus memang cepat menyebar. Mereka mulai berbisik-bisik, menyebutku anak yang tidak diinginkan, anak hasil hubungan terlarang. Itu membuatku semakin hancur, seakan aku kehilangan harga diriku sendiri.
Aku merasa tidak ada lagi ruang bagiku di dunia ini. Tidak di rumah, tidak di sekolah, bahkan tidak di antara orang-orang yang dulu kuanggap sahabat. Malam-malam berikutnya, aku mulai mencari pekerjaan kecil demi bisa bertahan hidup. Aku mencuci piring di warung, mengangkat barang di pasar, apapun asalkan aku bisa makan dan tidak mati kelaparan. Namun setiap kali aku mencoba melupakan rumah itu, bayangan wajah ibuku selalu muncul. Tatapan dinginnya, kata-kata kejamnya, semuanya seperti hantu yang terus menghantuiku. Aku sering bermimpi buruk. Dalam mimpiku, ibuku menatapku dengan wajah penuh kebencian, lalu mendorongku keluar dari rumah. Aku terbangun dengan tubuh berkeringat dan hati berdebar-debar. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebenciannya. Ada cerita yang belum terungkap, dan aku harus menemukannya meski harus menyakitkan. Aku kembali mengingat amplop kuning yang kutemukan di lemari ayah. Isinya masih belum seluruhnya kupahami. Ada nama yang asing tertulis di sana, seorang pria yang tidak kukenal. Siapa dia? Apa hubungannya denganku? Kenapa namanya ada di antara dokumen keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menjadi obsesi yang tidak bisa kuhentikan. Aku mulai menyelidiki. Diam-diam aku mendatangi kantor catatan sipil, berpura-pura mencari informasi. Dan benar saja, nama itu ternyata tercatat sebagai ayah biologisku. Dunia kembali runtuh bagiku. Jadi selama ini, ayah yang selama ini merawatku bukanlah ayah kandungku. Aku adalah hasil dari sebuah rahasia yang mereka ingin kubur selamanya. Aku merasa seluruh identitasku dicabut begitu saja. Aku tidak tahu siapa sebenarnya diriku, dan keluargaku sendiri tidak pernah mau memberitahuku kebenaran. Kebencian mulai tumbuh dalam diriku. Aku bukan lagi anak yang polos. Aku berubah menjadi seseorang yang dipenuhi amarah. Aku ingin tahu segalanya, bahkan jika itu berarti harus membuka luka lama. Aku mulai mencari pria itu. Nama dan alamat samar-samar tertulis di salah satu dokumen. Aku memutuskan untuk menelusurinya, meski harus berjalan jauh dan tanpa kepastian. Setelah berhari-hari mencari, aku menemukan sebuah rumah tua di pinggiran kota. Pintu kayunya lapuk, cat dindingnya terkelupas. Di sanalah pria itu tinggal. Aku mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Seorang pria parubaya keluar, menatapku dengan mata yang penuh keterkejutan. Seolah-olah dia mengenaliku sejak lama. "Kau, siapa namamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Saat aku menyebut namaku, dia terdiam lama. Lalu air matanya jatuh begitu saja. "Aku ayahmu," katanya akhirnya. Kata-kata itu membuat tubuhku lemas. Seakan semua tenaga meninggalkanku dalam sekejap. Aku menatapnya, tak percaya. Bagaimana mungkin pria asing di depanku ini adalah ayah kandungku? Bagaimana bisa ibuku menyembunyikan hal sebesar ini dariku? Dia mengajakku masuk, lalu mulai menceritakan semuanya. Tentang masa lalu, tentang cintanya pada ibuku, tentang pengkhianatan, dan tentang alasan kenapa aku harus disembunyikan. Ceritanya membuat darahku mendidih. Ibuku ternyata pernah meninggalkan pria ini demi lelaki lain, lelaki yang kemudian kuanggap ayahku. Dan aku lahir dari kisah itu, kisah cinta yang berakhir tragis. Lebih menyakitkan lagi, aku tahu bahwa ibuku sebenarnya ingin menyingkirkan semua jejak masa lalunya, termasuk aku. Aku hanyalah pengingat dari kesalahan yang tidak pernah ingin dia akui. Mendengar semua itu, aku merasa hidupku bukan hanya penuh luka, tapi juga penuh pengkhianatan. Bukan hanya dari ibuku, tapi juga dari ayah tiriku yang memilih diam selama ini. Pria itu, ayah kandungku, menangis dan meminta maaf padaku. Dia berkata tidak pernah bermaksud meninggalkanku. Hanya saja ibuku memutus semua hubungan tanpa penjelasan. Aku bingung antara marah dan lega. Di satu sisi, aku akhirnya menemukan kebenaran. Di sisi lain, aku merasa hidupku sudah dirusak tanpa kesempatan memilih. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua kebencian ibuku padaku berasal dari rasa bersalahnya sendiri?
Apakah aku hanyalah cermin dari masa lalu yang tidak bisa ia terima? Dalam hatiku, api dendam mulai tumbuh. Aku tidak lagi hanya ingin kebenaran. Aku ingin ibuku menghadapi kenyataan yang selama ini ia coba sembunyikan. Aku ingin ia tahu bahwa aku tidak akan hancur meski dia berusaha menyingkirkanku. Aku ingin ia menanggung rasa malu karena rahasia ini akhirnya terbuka. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai seseorang yang membawa kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Perjalanan pulang terasa panjang. Setiap langkah penuh dengan amarah, tapi juga keberanian baru. Aku bukan lagi anak kecil yang bisa ditindas dengan mudah. Saat sampai di depan rumah, aku menatap pintu itu lama sekali. Pintu yang pernah menolakku kini akan menjadi saksi kebenaran yang harus diungkapkan. Aku mengetuk keras, membuat ibuku keluar dengan wajah terkejut. Dia tidak menyangka aku berani kembali. Tatapan matanya penuh dengan kebencian bercampur ketakutan. Aku menatapnya tajam dan berkata, "Aku sudah tahu semuanya. Tentang siapa aku, tentang siapa ayahku, tentang pengkhianatanmu." Kata-kata itu membuatnya pucat seketika. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibuku kehilangan kendali. Wajah dinginnya retak, matanya bergetar, seolah-olah seluruh benteng rahasia yang ia bangun runtuh begitu saja. Dia mencoba menyangkal, tapi suaranya bergetar. Aku tahu dia tidak bisa lagi menutupinya. Rahasia itu akhirnya terbuka, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ayah tiriku muncul dari dalam, mendengar percakapan kami. Wajahnya penuh kepedihan, tapi juga kelelahan, seolah rahasia ini sudah terlalu lama membebaninya. "Sudahlah, jangan lagi kau sembunyikan. Dia berhak tahu," katanya pada ibuku. Suasana rumah itu mendadak penuh ketegangan yang hampir membuatku sulit bernapas. Ibuku akhirnya menangis, sesuatu yang jarang sekali kulihat. Dia mengakui semuanya, tentang masa lalunya, tentang pengkhianatan, tentang alasannya ingin menyingkirkanku. Tapi alih-alih merasa lega, aku justru semakin hancur. Mendengar pengakuannya langsung dari mulutnya sendiri membuatku sadar betapa aku tidak pernah benar-benar diinginkan. Aku menatap mereka berdua dengan hati penuh luka. "Kalian mungkin bisa menghapus masa lalu, tapi kalian tidak bisa menghapus aku," kataku dengan suara gemetar. Rumah itu mendadak terasa asing bagiku. Bukan lagi rumah, melainkan tempat penuh kebohongan dan kepalsuan yang selama ini menyiksa hidupku. Aku keluar lagi dari rumah itu, tapi kali ini dengan kepala tegak. Aku tahu aku tidak punya siapa-siapa, tapi aku juga tahu aku tidak lagi terikat oleh kebohongan mereka. Dunia di luar sana keras, tapi setidaknya itu dunia yang nyata, bukan dunia penuh rahasia dan pengkhianatan. Aku lebih memilih menanggung luka di luar daripada hidup dalam kepalsuan. Namun, di dalam hatiku, aku tahu cerita ini belum berakhir. Rahasia keluarga kami mungkin sudah terbuka, tapi konsekuensinya baru saja dimulai. Setelah aku meninggalkan rumah itu untuk kedua kalinya, perasaanku campur aduk. Ada rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap, tetapi juga ada kekosongan yang tidak bisa kuisi. Aku merasa seolah-olah seluruh masa kecilku adalah kebohongan besar. Malam itu aku kembali tidur di jalanan, menatap langit tanpa arah. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa sebagai korban yang pasrah. Ada bara dalam hatiku, tekad untuk membangun hidupku sendiri tanpa bayangan mereka. Beberapa hari kemudian, aku mulai bekerja di sebuah bengkel kecil. Pemiliknya seorang pria tua yang keras, tetapi hatinya baik. Ia tidak pernah bertanya tentang masa laluku, hanya memberiku kesempatan untuk belajar dan bertahan hidup. Dari bengkel itu aku belajar arti kerja keras. Tanganku melepuh, tubuhku lelah, tetapi ada kepuasan baru yang kurasakan. Untuk pertama kalinya, aku merasa berguna, meski bukan bagi keluargaku. Namun bisikan tentang keluargaku tidak pernah berhenti. Ada orang-orang yang datang ke bengkel, mengenal wajahku,
lalu berbisik satu sama lain. Mereka menyebutku anak skandal, sebutan yang menampar harga diriku setiap kali kudengar. Aku mencoba menutup telinga, tetapi di dalam hati, luka itu tetap berdarah. Aku mulai menyadari bahwa rahasia yang terbongkar tidak hanya menghancurkan keluargaku, tetapi juga merusak reputasiku di mata orang lain. Suatu malam, ayah kandungku mendatangiku di bengkel. Wajahnya penuh penyesalan. Ia berkata ingin memperbaiki semua yang telah hilang, ingin membangun kembali hubungan yang tidak pernah sempat ada. Aku menatapnya dengan dingin. Bagiku, keinginannya terdengar terlambat. Di usia 15 tahun aku sudah kehilangan rumah, kehilangan kasih sayang, dan kehilangan identitas. Bagaimana mungkin ia bisa mengganti semua itu begitu saja? Namun, di lubuk hatiku, ada bagian kecil yang ingin percaya padanya. Bagian kecil yang masih mendambakan sosok ayah, meski aku takut dikhianati lagi. Ia mulai sering menemuiku, membawa makanan, mengajakku berbicara. Perlahan, aku melihat bahwa penyesalannya memang tulus. Tetapi setiap kali aku hampir membuka hati, wajah ibuku yang penuh kebencian selalu muncul dalam ingatanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar mempercayai siapapun lagi. Bagiku, cinta keluarga hanyalah jebakan yang bisa berbalik menjadi pisau di punggungmu. Suatu hari, aku mendengar kabar mengejutkan, ibuku jatuh sakit. Penyakit misterius yang membuatnya lemah dan tidak bisa lagi berjalan dengan tegak. Banyak orang bilang itu adalah balasan atas semua kebohongannya. Mendengar kabar itu, perasaanku campur aduk lagi. Ada bagian dalam diriku yang merasa puas. Tetapi ada juga suara kecil yang berbisik bahwa bagaimanapun juga, dia adalah orang yang melahirkanku. Aku memutuskan untuk menjenguknya secara diam-diam. Saat melihat tubuhnya terbaring lemah di ranjang, aku terkejut. Sosok yang dulu begitu dingin dan kuat kini tampak rapuh dan ketakutan. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian di wajahnya, hanya rasa sesal yang dalam. Suara seraknya bergetar ketika ia berkata, "Maafkan aku." Kata-kata itu menusukku lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia ucapkan. Aku tidak tahu apakah aku harus memaafkannya atau membiarkannya menderita dalam penyesalan. Malam itu aku duduk di samping ranjangnya, hanya terdiam. Banyak hal yang ingin kukatakan, tetapi lidahku keluh. Aku masih anak kecil yang haus kasih sayang, tetapi juga remaja yang penuh amarah. Hari-hari berikutnya aku terus datang menjenguk. Meski hatiku masih luka, ada sesuatu yang menahanku untuk pergi. Mungkin aku hanya ingin jawaban yang lebih jelas dari mulutnya sebelum semuanya terlambat. Dalam salah satu kunjungan, dia akhirnya mengaku semuanya secara rinci. Tentang perselingkuhan, tentang kebohongan, tentang alasan sebenarnya kenapa aku diusir, karena ia takut rahasia itu terbongkar melalui diriku. Mendengar pengakuan itu, aku menangis keras untuk pertama kalinya di depannya. Semua kebohongan itu terasa seperti racun yang merusak masa kecilku, menghancurkan kepercayaanku pada keluarga. Namun di balik air mataku, aku melihat air matanya juga jatuh. Ia tidak lagi berbicara sebagai seorang ibu yang berkuasa, melainkan sebagai seorang wanita yang hancur oleh kesalahan masa lalunya sendiri. Aku sadar, kebenciannya padaku bukan semata karena aku ada, tetapi karena aku adalah cermin dari dirinya yang paling gelap. Dan mungkin, setiap kali ia menatapku, ia melihat semua dosa yang tidak bisa ia hapus. Aku keluar dari kamar itu dengan langkah gemetar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa kebencian tidak selalu cukup untuk membalas luka. Ada kalanya, penderitaan mereka sendiri sudah lebih menyakitkan daripada balasan apapun yang bisa kuberikan. Tapi aku juga tahu, luka dalam diriku tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Aku bisa mendengar permintaan maafnya, tapi itu tidak berarti aku bisa menghapus malam ketika ia mengusirku di ulang tahunku yang ke-15. Dunia luar tetap menatapku dengan stigma. Aku tetap anak skandal,
di mata mereka. Namun sekarang aku mulai belajar bahwa identitasku tidak hanya ditentukan oleh kesalahan keluargaku. Aku mulai menulis. Semua rasa sakit, semua kebohongan, semua pengkhianatan kutuangkan ke dalam kata-kata. Itu menjadi caraku untuk melawan rasa hancur yang selalu menghantuiku. Dalam tulisan-tulisanku, aku menemukan kekuatan baru. Setiap kata yang kutulis adalah pisau yang menebas rantai masa laluku. Setiap kalimat adalah langkah untuk membebaskan diriku dari bayang-bayang keluarga. Orang-orang mulai membaca tulisanku. Mereka menangis, mereka marah, mereka merasa terhubung dengan ceritaku. Ternyata, banyak yang juga menyimpan luka serupa dari keluarga mereka sendiri. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Ada begitu banyak jiwa yang terluka karena keluarga yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi sumber penderitaan. Dari sana, aku menemukan tujuan baru dalam hidupku, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menjadi suara bagi mereka yang pernah dibungkam, mereka yang pernah diusir, mereka yang pernah dianggap tidak diinginkan. Hari itu, aku menerima kabar mengejutkan, ibuku dalam kondisi kritis. Waktu yang tersisa untuknya tidak banyak. Aku berdiri lama di depan pintu rumah sakit, hatiku penuh gejolak. Bagian dari diriku ingin membiarkannya pergi tanpa maaf. Tetapi bagian lain berbisik bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelesaikan semua luka. Aku masuk ke ruang perawatannya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, namun matanya masih berusaha menatapku. Ada ketakutan sekaligus harapan di sana. Aku tahu kau membenciku, katanya lirih. Tapi aku tidak ingin mati tanpa melihatmu memaafkanku. Kata-katanya seperti racun sekaligus permintaan terakhir yang tak terhindarkan. Aku terdiam lama. Ingatan tentang malam ulang tahunku, tentang kata-kata keluar dari rumah, tentang rasa sakit yang kutanggung sendirian, semuanya menyerbu kembali seperti badai. Aku tidak bisa melupakan apa yang kau lakukan padaku, jawabku dengan suara bergetar. Tapi aku juga tidak ingin hidupku selamanya dikendalikan oleh kebencian padamu. Air matanya jatuh untuk terakhir kalinya. Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang. Ia tersenyum lemah, lalu perlahan menutup matanya, meninggalkan dunia ini dengan rahasia dan penyesalan yang akhirnya terungkap. Tangisku pecah, bukan karena kehilangan, tetapi karena semua luka itu akhirnya mencapai puncaknya. Aku berdiri di sisi ranjangnya, menyadari bahwa bab gelap ini akhirnya berakhir. Namun akhir itu bukanlah penutup bagi hidupku. Justru, itu menjadi titik balik. Aku tidak lagi terikat oleh rahasia, pengkhianatan, atau kebencian. Di pemakaman, banyak orang berbisik lagi tentang keluargaku. Tetapi kali ini aku tidak peduli. Aku menatap tanah basah yang menutupi jasad ibuku, lalu berbisik dalam hati, aku bebas. Ayah tiriku berdiri tak jauh dariku, wajahnya penuh penyesalan. Ia mendekat, mencoba berbicara, tetapi aku hanya berkata singkat, aku sudah cukup menanggung diamnya. Lalu aku pergi tanpa menoleh lagi. Ayah kandungku datang, berdiri di sampingku dengan mata berkaca-kaca. Aku menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya aku berkata, kalau kau benar-benar ingin jadi ayahku, buktikan lewat tindakan, bukan penyesalan. Dia mengangguk tanpa kata, seakan mengerti bahwa aku tidak membutuhkan janji manis, tetapi keberanian nyata. Hari-hari berikutnya, aku kembali ke tulisanku. Tetapi kali ini, kata-kata yang kutulis bukan hanya tentang luka, melainkan tentang kebangkitan. Tentang bagaimana seorang anak bisa bangkit meski dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Tulisan itu menjadi viral. Orang-orang membaca kisahku, merasakan kemarahanku, merasakan air mataku, dan merasakan kebebasanku. Aku tidak lagi anak skandal di mata mereka. Aku adalah suara bagi kebenaran. Ironisnya, dari tragedi keluargaku, aku menemukan tujuan hidupku. Dari pengkhianatan, aku menemukan kekuatan. Dari aib, aku menemukan keberanian untuk bersuara.
Dunia mungkin masih penuh stigma, tetapi aku sudah tidak takut lagi. Aku bukan lagi anak 15 tahun yang diusir di ulang tahunnya. Aku adalah seseorang yang mampu melawan takdir kelamnya. Aku berdiri di depan makam ibuku sekali lagi, berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan mengulang kesalahanmu. Aku tidak akan menghancurkan siapapun dengan kebohongan. Aku akan hidup dengan kebenaran, meski menyakitkan. Angin berhembus kencang, seolah membawa pergi semua sisa air mataku. Aku menatap langit dan tersenyum pahit. Akhirnya, aku bebas dari belenggu keluarga yang pernah menjadikanku musuh. Dan di dalam kebebasan itu, aku tahu, kisahku bukan sekadar drama keluarga yang memilukan. Kisahku adalah bukti bahwa bahkan ketika keluargamu menghancurkanmu, kau tetap bisa berdiri, lebih kuat, lebih bebas, dan tak terkalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh air mata dan amarah ini sampai akhir. Jika kalian tersentuh atau merasa marah dengan jalan cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan menuliskan komentar kalian di bawah, karena setiap pendapat dari kalian sangat berarti bagi kami. Dukung terus channel ini dengan cara bergabung bersama keluarga besar kami. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kisah drama keluarga lainnya yang penuh intrik, rahasia, dan kejutan.